Om Swastiastu. Selamat pagi. Sampaikan pada kelas guru baru. Pertama Pak ingin ucapkan atau sampaikan selamat datang di DCP Negeri Dogut. Mudah-mudahan nanti kalian bisa belajar dengan senang, dengan gembira, sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Perkenalkan, Bapak Dewa Gede Adi Putra sebagai guru bimbingan konseling. Di sekolah kita, Bapak bersama 4 orang guru bimbingan dan konseling. Bapak perkenalkan, di sebelah kiri Bapak Ketut Delu SPD, di sebelah kirinya lagi Ibu Gustiayu Sudewi SPD, di sebelah kiri paling ujung Ibu Puspita Dewi SPD. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tata tertib sesuai dengan buku pegangan yang sudah kalian terima. Yang pertama akan Pak sampaikan tentang pengertian tata tertib sendiri, bahwa pengertian atau tata tertib itu berarti adalah peraturan yang disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati. Apabila dilanggar tentu akan ada sanksinya. Jadi setiap tata tertib itu akan ada sanksinya. Perlu kalian ketahui, tata tertib hampir terdapat pada setiap sendi kehidupan, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Tapi tata tertib antara sekolah satu dengan sekolah yang lain tentu berbeda, karena akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Tata tertib yang berjalan baik tentu akan menciptakan kerukunan dan kedamaian di dalam sekolah. Kenapa? Karena tata tertib mengatur setiap perilaku dan tindakan siswa agar tidak menyimpang dari norma yang ada. Yang kedua, tata tertib dibuat tentu ada tujuannya. Jadi tata tertib dibuat di sekolah bertujuan satu, agar tercipta kedamaian dan ketentraman di sekolah. Yang kedua, agar siswa mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Nah, yang terakhir, agar siswa mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, demikian 2 hal secara singkat Pak sampaikan. Tentunya selanjutnya tata tertib yang sudah kalian dapatkan pada saat pendaftaran kembali itu dibaca. Kali sekali Pak minta dengan sangat tata tertib yang sudah kalian pegang satu-satu dibaca, kemudian nanti pada saatnya belajar tatap muka kalian bisa terapkan, kalian bisa praktekkan di sekolah yang kita cintai. Demikian yang ingin Pak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup dengan orang santi, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat berbahagia semuanya yang ada di rumah. Pada hari ini
dalam pengenalan lingkup sekolah, Bapak akan menyampaikan materi tentang pentingnya kehidupan berorganisasi. Sebelum Bapak melanjutkan materi yang Bapak maksud, Bapak ingin mengawali dengan perkenalan. Sekali lagi, siapa yang disampaikan oleh Bapak Dewa Adi Fitro. Nama Bapak adalah Ketua Delu SPD, asal dari Banjarsindu di Sesayan Ubud. Bidang pelajaran yang Bapak empu adalah bidang bimbing konseling atau BK. Barangkali bagi kalian semua, dulu ketika kalian masih berada di SD, tidak mengenal pembelajaran bimbing konseling atau BK. Tetapi sekarang anak-anak sudah berada di SMP, anak-anak akan mendapatkan mata pelajaran yaitu bimbing konseling atau BK. Tapi pada kali ini Bapak bukan menyampaikan materi bimbing konseling atau BK, Bapak akan menyampaikan sekali lagi yaitu materi tentang bagaimana kehidupan berorganisasi. Baiklah anak-anak, mohon disimak dengan baik-baik dari rumah. Bapak akan menyampaikan betapa pentingnya hidup berorganisasi. Barangkali di antara kalian semua sudah tahu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan hidup berorganisasi. Tahu kan? Jelas tahu. Anak-anak semuanya adalah tergolong anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cerdas. Yang namanya hidup berorganisasi itu adalah bergabung, berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan tertentu dengan upaya mencapai tujuan bersama. Itu barangkali anak-anak namanya hidup berorganisasi. Jadi kehidupan berorganisasi ini anak-anak dapat kalian lakukan, bisa dilakukan di tingkat keluarga atau di rumah, bisa di lingkungan masyarakat, dan juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Hidup berorganisasi ini misalnya kalau kalian laksanakan di tingkat keluarga, contoh yang Pak sampaikan sederhana saja, misalnya setiap waktu kalian di rumah mempunyai organisasi arisan, sehingga kapan-kapan kalian bisa bertemu dengan anggota arisannya. Itu namanya contoh sederhana tentang kehidupan berorganisasi di tingkat keluarga. Itu anak-anak. Dan kalau umpamanya kehidupan berorganisasi di tingkat masyarakat, barangkali anak-anak sudah tahu, anak-anak sudah mengetahui ada organisasi kehidupan kepemudaan yang namanya Sekoterno, dan itu ada anak-anak yang ikut organisasi Sekonabuh misalnya, atau kadang-kadang pada suatu waktu anak-anak juga bisa membentuk organisasi Sekobarong. Itu umpamanya semuanya itu adalah organisasi. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan tentang kehidupan berorganisasi di sekolah. Sekolah merupakan tempat anak-anak menuntut ilmu sebagai lembaga pendidikan. Yang jelas sekolah itu merupakan suatu pusat pendidikan. Untuk meningkatkan suatu kualitas pendidikan di sekolah, salah satu cara dibangun dengan membuat suatu organisasi. Anak-anak sudah tahu, ya kan? Tahu. Jadi organisasi utama yang ada di sekolah di tingkat menengah maupun di tingkat atas ada yang namanya organisasi intrasekolah yang sering anak-anak sebut dengan istilah OSIS. Jadi yang Bapak sampaikan pada kali ini cukup sampai di sini saja, dan Pak akan akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.